Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat bersua, berkumpul bersama di Masjid Al-Madinah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi hari-hari kita, hidup kita, perjuangan kita. Malam ini masih malam Syawal, malam yang terakhir kalau versi pemerintah kita. Berarti masih Syawal, Allah pertemukan kita di sini. Dan untuk jemaah, ya, ini kali pertama saya malam di sini, walaupun sebelumnya sudah ada khutbah juga kajian guru-guru di sini, tapi kajian Ma'rib ini, ba'da Ma'rib ini kali yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi ilmu kita. Karena apalah artinya kita duduk bersimpuh bersama-sama mempelajari ilmu tanpa berkah. Maka untuk itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, berikanlah manfaat apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkan kami apa yang bermanfaat buat kami. Bermanfaatnya ilmu inilah yang kita terus minta setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, rizki yang baik, dan manfaat ilmu itu ada dua, atau berkahnya ilmu itu ada dua. Satu diamalkan, dua diajarkan. Mudah-mudahan kita duduk bersama juga berniat untuk mengajarkan ilmu kepada anak kita, kepada istri kita, keluarga kita. Apalagi Allah Rabbul Alamin mengajarkan kita agar kita menyelamatkan diri dan keluarga kita dari siksa neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, sekiranya iman bersemi indah di dada kita, tentulah kita akan terpanggil dengan panggilan Ar-Rahman. Karena yang manggil bukan emak kita, yang memanggil bukan ayah kita, bukan pula paman kita, bukan pula tulang kita, tapi yang memanggil Allah yang menciptakan kita. Makanya ayat-ayat seperti ini disebutkan dengan nida'atul rahman li ahlil iman, panggilan zat yang maha rahman kepada orang-orang yang beriman. Apa panggilan Allah?
Qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. La ilaha illallah. Dan ketika menyebutkan ayat yang mulia ini, di antara tafsir yang kita temukan seperti ungkapan Ali radhiyallahu taala anhu, seingat saya, addibuhum wa'allimuhum. Bagaimana menyelamatkan keluarga kita dari siksa neraka yang teramat sangat dahsyat tersebut? Didiklah mereka dengan adab, ajarkan mereka ilmu. Allahu akbar. Addibuhum wa'allimuhum. Didiklah mereka dengan adab, ajarkan mereka ilmu. Maka untuk itu kita berterima kasih banyak kepada panitia yang menetapkan tema kajian kita. Awalnya kemarin ingin pembahasan akidah dan manhaj, tetapi kata teman-teman kita bahas akhlak Ustaz. Wah, ini betul. Ya, sebagaimana juga ungkapan para ulama di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullah taala, permasalahan umat ini juga adalah permasalahan akhlak. Ya. Dan Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka kita belajar bersama satu buku yang berjudul Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Buku ini saya anjurkan Bapak-Bapak untuk pegang nanti, Pak. Ini ada 2 jilid. 2 jilid. Ini buku kurikulum di pondok. Dan dalam studi kepesantren yang saya lakukan beberapa tahun yang lalu, tahun 2017 ya. Nah, itu ternyata saya dapati di Al-Furqan di Gresik sana. Nah, ini juga di antara kurikulum yang diterapkan untuk adab. Ya. Ini buku penting. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Namun nanti juga akan sedikit kita tambahkan dari penjelasan-penjelasan para ulama kita yang lain terkait apa yang sedang kita bahas. Baik. Sebelum masuk ke kitab ini yang ada yang bisa bahasa Arab silakan ketik di Google, ada di internet, ada Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattaba 'alal Hurufil Hijaiyah. Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabatu 'alal Hurufil Hijaiyah. Jadi ngaji pakai kitab, Pak. Kalau orang di kampung kami dia motong karet. Makanya kalau ngaji tak pakai kitab, seperti motong karet tak bawa. Tapi tidak apa-apa lah Ustaz, kan zaman Imam Bukhari dulu, Imam Bukhari kan enggak juga nulis, kawan-kawannya nulis, begitu kawannya ngejek-ngejek dia, akhirnya Imam Bukhari membaca pelajaran dari awal hingga akhir, kawan-kawannya yang membawa pena dan buku membetulkan tulisannya dengan hafalan Al-Imamul Bukhari. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Baik. Tapi ternyata generasi salafun salih seperti orang-orang yang hadir di majelisnya Al-Imam Malik rahimahullahu taala, ternyata orang-orang yang belajar dengan pena dan buku memang jauh lebih sedikit ketimbang yang mengambil dan duduk mengambil adab dan akhlaknya Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Tapi kalau bapak-bapak, kalau tuan-tuan, abang-abang, apalagi bapak-bapak kami yang dah putih jenggotnya seperti beliau ni, dah banyak merasakan asinnya dan pahitnya pengalaman kehidupan ini. Al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama yang lebih tua, tua dengan ilmu, tua pula dengan pengalaman. Apalah yang nak diambil dari saya ni? Cuman karena disuruh panitia, ya rasanya ingin juga ilmu ini bermanfaat. Kalaulah bukan karena agama ini saling nasihat menasihati, tidak sanggup saya duduk di depan bapak-bapak mengajarkan bapak-bapak kami yang sudah tua-tua dah putih jenggotnya ini, mengajar yang tua makan dadiah.
Kata anak-anak muda mengajar tentara berbaris tak mungkin. Tapi mengulang-ulang kaji, mengingat-ingat yang terlupa, menjaga yang tak lolok. Itu aja. Dan terutama untuk saya pribadi. Itu mukadimahnya dulu. Bapak apa? Ada ibu-ibu nih? Anggap ada aja. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke kitab ini, permasalahan adab adalah hal yang urgent. Ketika Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan lan yusliha akhiru hadhil ummah illa bima aslaha awalaha. Takkan pernah elok umat akhir zaman kecuali apa yang telah pernah membuat umat terdahulu menjadi elok, menjadi baik. Manakala kita perhatikan kurikulum dakwah dan tarbiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabi untuk para sahabatnya, ternyata kita dapatkan kurikulum pembelajaran adab adalah terdepan. Namun pembahasan adab tidaklah kecil, tidak pula sesempit yang dibayangkan, atau yang lebih tepatnya tidak sekecil atau tidak seperti pendidikan karakter. Jauh lebih komprehensif, jauh lebih menyeluruh. Makanya kita dapati misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan oleh orang-orang Yahudi tentang bagaimana dan apa yang dakwakan oleh Nabi, ternyata adalah tauhid, iman, dan adab, akhlak. Adab itu luas cakupannya. Maka nanti ikhwati fillah barakallahu fikum, kita dapati dalam buku-buku adab, sejak mulai adab kepada Allah sampai adab kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sempurna yang menjadi suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian menjadi suri tauladan yang sempurna. Seluruh sisi kehidupan Rasulullah menjadi teladan. Selain yang menjadi khususiyahnya Rasulullah, kekhususan Rasulullah menjadi teladan dalam kehidupannya. Dan Allah Ta'ala tidaklah memuji Nabi kecuali memujinya dengan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang mulia. Dan ketika ditanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana Rasulullah, kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini sanjungan Allah untuk Nabi kita tercinta. Bahkan segala bentuk kemenangan, kemuliaan sejak di dunia hingga akhirat berada dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, manakala kita mengingkari Nabi dan melampaui batas-batasan yang ditetapkan oleh Nabi, Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam neraka jahannam. Waliyadu billah. Baik. Maka untuk itu Pak, kita perlu membahas madkhal, pengantar ilmu adab dan akhlak ini. Poin yang pertama yang perlu kita bahas di dalam pengantar ilmu adab dan akhlak ini, urgensi adab dan akhlak. Pentingnya adab dan akhlak. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Adab dan akhlak, Pak. Ini saya bagi dahulu.
jauh lebih komprehensif, jauh lebih sempurna ketimbang karakter. Hari ini didengung-dengungkan pendidikan karakter. Karakter saja tidak cukup. Tadi saya juga bahas ini di pertemuan halaqah asatizah, guru-guru. Tidak cukup. Karakter apa dulu yang mau diajarkan? Dan hidup ini butuh role model. Role model itu teladannya siapa? Satu hari dalam seminar tentang pendidikan saya hadir waktu itu, dan saya jadi pematerinya waktu itu dari Jawa lah. Dan pendidikan karakter ya, dan saya bertanya, siapa role modelnya pendidikan karakter kita ini? Dan ternyata disebutkan role model pendidikan karakter itu adalah orang-orang hebat, tidak kita ragukan. Di negeri kita ini seperti misalkan Pak Cokro Aminoto, guru bangsa ini, gurunya Bung Karno, bahkan yang mendapatkan Buya Hamka juga. Nah, demikian juga dengan Buya Muhammad Nasir. Dan ternyata disebutkan role modelnya buya-buya kita ini. Sahih, betul. Tetapi kullu yukhad wa yurad min qawlihi illa sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali pemilik kubur ini, kata Imam Malik. Dan ternyata Nabi SAW satu-satunya manusia sempurna yang layak kita contoh. Betul. Bahkan kalau kita memahami bagaimana manusia, mereka memiliki keutamaan, tetapi tidak ada satu pun yang tidak ada kekhilafannya, kekurangannya, cacatnya. Allahu Akbar. Maka untuk itu role model yang sesungguhnya adalah Rasulullah SAW. Role model itu paham Pak ya? Apa bahasa awak ada? Teladan contoh kan? Apa-apa yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan adab jauh lebih sempurna ketimbang pendidikan karakter. Baik, saya akan urutkan lagi. Minimal ada beberapa alasan. Satu, pendidikan adab dan akhlak sumbernya adalah wahyu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Kita ini ciptaan Allah. Yang menciptakan kita Allah. Dan Allah menciptakan kita tidak ciptakan begitu saja lengkap dengan buku panduannya. Kalaulah kita beli kendaraan motor bermerek Honda, buku panduannya jangan Yamaha. Betul? Itu mendingan juga Ustadz. Ini kendaraan bermotor bermerek Honda, tetapi yang dikasih buku panduan merawat kuda. Begitu mau dikasih oli, dikasihnya gula merah. Begitu mau dikasih apa? Pertalite, dikasihnya air, jim. Saya tahu jim, Pak. Mati. Begitu pula dengan kuda. Kalau kuda ni mau dikasih, makanan rumput, dia lagi apa? Dia lagi, kalau sepeda dia lagi kacang-kacang. Matilah dia. La ilaha illallah. Maka kita ni manusia ciptaan Allah. Maka segala aturan yang datang dari Allah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari Rabbmu, maka jangan kamu ragu, jangan kamu bimbang. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari aturan hidup, din di sini kan adalah minhajul muslim, minhajul haya, aturan hidup ideal seorang muslim.
Yang benar di sisi Allah hanyalah al-Islam. Maka nilai yang ada di dunia ini hanya dua saja. Al-haq dan batil, benar dan salah. Tidak ada hak bercampur batil, tidak ada. Kalau hak bercampur batil, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Kalau bercampur aduknya seperti susu dengan tai. La ilaha illallah. Semua yang datang dari Allah untuk mengatur hidup manusia ini benar. Alasannya satu, minimal ada 3 alasan. Satu, karena Allah yang telah menciptakan manusia. Tentu Allah tahu apa yang terbaik untuk manusia sejak dunia hingga akhiratnya. Sejak zaman Nabi 14 abad yang lalu sampai akhir zaman relevan. Ajib. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, ilmu Allah Ta'ala maha luas. Kita Pak, enggak. Maha luas. Dan alasan yang ketiga, Allah tidak pernah lupa, tidak pernah salah. Makanya Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah tak lupakan kebaikan untuk kita. Tak cukup Allah mengajarkan kita hanya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berikan kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan pula di akhirat. Sejak jagat dunia sampai jagat akhirat disapunya doa ni. Makanya namanya doa sapu jagat. Tapi bukan jagat dunia saja. Itu doa sapu jagat itu bahasa kita aja tu. Taib. Ikhwati fillah. Ini 3 alasan. Camkan ini dalam diri kita. Tanamkan dalam keyakinan kita. Datang dari Allah. Sami'na wa ata'na. Dan segala sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk mengatur hidupnya, budayanya, dan segala sisi kehidupannya, namun bertentangan dengan aturan Allah, dia adalah batil. Juga minimal ada 3 alasan. Satu, kalau manusia ini jauh-jauh dari Allah, syaitanlah yang menguasai dirinya. Allah Ta'ala sudah menggariskan kita, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ini jalanku yang lurus, kalau kalian ikut, ikuti jalan ni. Fattabi'uhu, ikuti. Kalau tak kalian ikut kalian jalan-jalan yang lain, kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah. Dan Nabi telah mengajarkan kepada kita di jalan-jalan yang lain tu ada syaitan yang menyerunya. Pernah tak syaitan mengajak kepada yang baik? Ada tak syaitan mengajak kepada yang baik? Perkara yang tak dibuat oleh Nabi, pernah diajak oleh syaitan membuatnya. Ada tak syaitan mengajak kita untuk perkara yang baik? Tidak ada. Terus kalau tidak ada tak bid'ah yang baik? Dalam perkara dunia ada. Dulu pakai handphone Nokia biasa, sekarang ada Android, ada biasalah tu. Jadi manusia ini kalau dia jauh dari Allah, syaitan yang menguasai dirinya. Ini camkan. Jadi kita ni butuh bimbingan. Bimbingan terbaik kita adalah bimbingan Sang Pencipta. Alasan yang kedua, manakala aturan itu bertentangan dengan hukum Allah, maka dia akan mengandung kebatilan dan memberikan malapetaka, karena ilmu manusia terbatas. Ada yang jago ngetik komputer, nukang kagak bisa, dicampur adukkan ilmunya juga enggak bisa. Pakai ilmu menokok tu, mana bisa? Ilmu manusia terbatas. Malaikat aja berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksudnya engkau ya Rabb,
Tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Allahu Akbar. Nah, itu alasan yang kedua. Ilmu kita terbatas. Tidak tahu kita apa yang terbaik untuk 1 tahun lagi, tidak tahu kita. Alasan yang ketiga, manusia ini tempat salah dan khilaf. Sedikit-sedikit lupa, sedikit-sedikit salah. Ya, dah lama Ustaz. Dah banyak lama lupa, banyak ragu ya. Itulah sifat manusia. Maka ngaku saja. Jangan mengandalkan aturan hidup untuk mengatur hidup kita ini kepada ra'yu kita, tapi hendaklah kepada wahyu, bukan kepada perasaan, tetapi kepada aturan Allah. Tadi. Kalau perasaan-perasaan itu untuk makan itu, lomak lah. Untuk makan gitu. Kalau untuk mengatur hidup bagaimana selamat dunia akhirat, aturan Allah. Tuh alasan yang pertama kenapa adab dan akhlak jauh lebih baik dari pendidikan karakter dan pendidikan yang lain. Apalah namanya, mau pendidikan budaya. Adab dan akhlak jauh lebih unggul. Ini alasan pertama. Alasan kedua, ada uswatun hasanahnya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Role modelnya ada. Nabi tercinta. Allahu Akbar. Dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi dalam perkara ibadah, akhlak, muamalah. Baik. Ada nanti ini termasuk pengertian adab tuh di sini. Nanti saya singgung dari kitab Syekh ini. Baik. Jadi disuruh oleh Allah Ta'ala mengikuti Nabi. Apa alasannya? Jangan menyelisihi Nabi. Alasan pertama, minimal ada 3 alasan juga. 1, karena ada agama ini telah sempurna disampaikan Nabi. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini, pada hari apa itu? Al-yawma akmaltu lakum Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ada yang tertinggal nih. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan aku telah sempurnakan nikmatku untukmu. Dan aku telah ridhoi Islam sebagai agama untukmu. Sempurna dari zat yang maha sempurna. Allahu Akbar. Bukan Nabi kita tercinta yang menyempurnakan, tapi Allah. Itu nak kita ambil yang sempurna nih, sempurna. Allahu Akbar. Baik. Yang kedua alasannya, Allah telah menjadikan Nabi sebagai suri tauladan. Makanya Allah suruh mengikuti Nabi. Yang ketiga alasannya, kalau mengikuti Nabi maka keselamatan akan kita dapatkan. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka dia mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang besar. Allahu Akbar. Baik. Alasan yang ketiga kenapa pendidikan adab dan akhlak ini jauh lebih unggul, jauh lebih penting, karena adab itu semuanya baik. Orang yang mengamalkannya disebut beradab. Dan orang yang tidak mengamalkannya disebut dengan biadab. Itu dia. Kalau nggak percaya sama saya silakan cek di Google apa arti biadab itu. Itu bahasa Indonesia ini kan bukan dari bahasa Indonesia, banyak ya. Banyak juga bahasa Arab, bahasa Sanskerta dan yang lain-lainnya juga. Baik. Cuman kalau biadab ini bukan bahasa Arab ya. Baik. Itu alasan yang ketiga. Tapi kalau karakter belum tentu baik dan karakter dia jelek. Tergantung lagi karakter apa dulu. Dan standar kebaikan itu kan dari Allah, dari Sang Pencipta. Kalau karakter apa dulu? Tadi saya sebutkan bahwa tadi pagi maksud saya, kalau orang-orang liberal maka
world view-nya, cara pandang liberal, maka karakternya adalah karakter liberal pula. Orang-orang kapitalis, orang-orang sekuler, nasionalis, dan yang lain-lainnya karakternya juga karakter ini. Dulu ada lagi pendidikan karakter Pancasila. Baik. Itu perlu ditimbang lagi. Bagaimana? Di samping role modelnya orang yang paling Pancasilais itu sopo? Siapa? Yang paling Pancasilais itu siapa? Baik. Nah, jadi adab tuh semuanya baik. Baik. Kemudian adab dan karakter ini, masya Allah, di sini dalam ranah dakwah ilallah kita mudah masuknya. Semua orang bisa terima kalau berbicara tentang adab. Tetapi nih, kan sekarang ada pula yang dikotomi. Apa namanya? Yang paling penting tuh adab, akhlak. Ini yang tidak memecah belah. Sebenarnya kalau kita tengok dari pembahasan ulama tentang adab, adab yang pertama adalah adab kepada Allah. Tentulah mentauhidkan Allah. Jadi kalau mau masuk berdakwah di tengah-tengah umat mau bahas adab, ini juga bagus. Makanya nanti orang yang penyampaiannya, ilmunya adalah tentang adab, masuknya dari sisi ini, kemudian juga dia beradab di tengah-tengah kaum itu, maka diterima. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dicela dua hal. Apa kira-kira itu, Pak? Satu, fisik Nabi tidak pernah dicela. Tidak pernah, Pak. Itu ada di Masjid Ubay itu saya bahas sama Ilmu Muhammadiyah, ciri fisik Nabi, dan selesai bab itu. Itu detail bagaimana keindahan fisik Nabi, keelokan rupa Nabi. Kalaulah orang benci pada orang lain itu dicari-carinya kesalahannya. Tidak pernah kita jumpai ada riwayat orang-orang munafik, orang-orang kafir yang sanggup mencela fisik Nabi, karena Nabi adalah orang yang paling gagah dan paling ganteng. Kalau ada pasti dicari-carinya. Oh, pasti disebutnya. Ini tidak sanggup dia. Nabi itu gagah. Baik. Yang kedua yang tidak pernah dicela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah akhlaknya. Ajib. Akhlaknya, khalqiyah dan khuluqiyahnya Nabi itu. Fisik dan akhlak Nabi itu tidak bisa dicela. Allahu Akbar. Tidak bisa. Bahkan mereka mengakuinya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menitipkan ada uang kepada sahabat yang ditugasi untuk memberikan uang kepada orang-orang yang dulu menitipkan uang kepada Nabi. Ini uang si fulan si alan, karena menurut orang-orang Arab Mekah tempat paling aman penitipan uang adalah Muhammad bin Abdullah. Nah, itu dia. Mantap tuh. Tempat paling aman menitipkan uang. Luar biasa itu akhlak Nabi. Allahu Akbar. Jadi diterima dengan akhlak ini. Namun Nabi hanya ditolak karena berseberangan dengan keyakinan nenek moyang mereka yang keliru. Itu aja. Maka kalau ada orang yang tercela karena akhlaknya di tengah masyarakat, itu adalah salah kita aja lah. Merenung aja lah kita sejenak. Baik. Makanya dakwah ini seperti ungkapan Syekh Albani itu berat, maka jangan diberatkan lagi dengan orang-orang, dengan akhlak kita yang dengan yang lebih berat. Apa itu? Akhlak yang jelek. Baik. Nah, jadi Pak, ini kenapa adab itu semuanya dipandang baik. Kemudian adab itu yang keempat ini disepakati, diterima di berbagai kalangan. Baik pembahasan adab atau orang yang beradab itu
diterima. Dan sekarang ini yang harus kita renungi. Penyakit umat ini loss of adab, kurang adab. Sejak mulai dari anak-anak sekolah, anak-anak pondok, wal'iyazubillah, mulai kurang adab. Malu kita sebenarnya, Pak. Sayalah dulu, kurang adab. Perlu kita nih ditakdib, diadabkan. Perlu kita nih di apalagi Pak, ditahdzib. Perlu dididik lagi diri kita nih, Pak. Perlu kita banyak doa, Pak. Doa agar kita memiliki adab dan akhlak yang baik. Makanya di antara doa istiftah itu yang dibaca di kala malam itu adalah doa istiftah yang wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa dan seterusnya. Itu kan ada sambungnya, wahdini li ahsanil akhlaqa la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjuki aku untuk akhlak yang baik, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik itu kecuali hanya Engkau. Allahu akbar. Baik. Jadi kalau ada yang dicela kadang-kadang di tengah masyarakat kita, Pak, itu renungkan kita lagi. Ya. Renungkan lagi diri kita ini seperti apa. Bahkan salah seorang ustaz kita, Ustaz Muhammad Uji Hafizahullah Ta'ala, ketika saya ke tempat beliau dulu di Magelang, beliau bilang sama saya, "Akhi, kalau ada masjid kita yang diganggu orang, masyarakat, untuk kena nyampaikan kajian, coba kita banyak merenung lagi." Banyak merenung lagi. Ada dua golongan yang berdakwah. Satu, akidah mereka masih tercampur dengan kesyirikan. Ibadah mereka masih tercampur dengan kebid'ahan. Dakwah mereka tidak di atas ilmu, tapi tidaklah mereka berada di satu kelompok, melainkan orang-orang mengerumuni mereka, masyarakat mengerumuni mereka. Tapi ada golongan yang kedua. Jangan ditanya akidah mereka berada di atas tauhid. Ibadah mereka berada di atas sunnah. Dakwah mereka berada di atas ilmu, tapi tidaklah mereka berada di satu tempat, melainkan orang-orang akan menjauhi mereka. Dan kata Ustaz Muhammad Wujud, ini tak kurang dari 2 kali saya dengarkan dari Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Apakah kira gerangan kelompok yang pertama dengan segala kekurangannya orang-orang mengerumuninya? Akhlaq. Apakah kira gerangan kelompok yang kedua dengan segala kelebihannya orang-orang menjauhi mereka? Akhlaq. Maka kalau kita dicela karena akhlak kita, bukan karena dakwah dan hakikat dakwah kita, itu kekeliruan ada pada kita. Dan memaknai akhlak itu penting sekali. Adab itu urgen sekali. Seperti apa? Hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan masyarakat Nusantara ini orang yang hatinya baik, Pak. Tengok dalam sejarah perjalanan dakwah kita. Bagaimana pendahulu yang berdakwah ke Nusantara tercinta ini tanpa tumpah darah. Beda ketika Islam masuk ke bumi Andalusia dengan perang. Tapi tengok bagaimana Islam hari ini di Andalusia tinggal puing-puing sejarah. Tapi lihat bagaimana Islam Nusantara masuk ke negeri ini tanpa peperangan hari ini. Berapa lama penjajah menjajah anak-anak bangsa kita ini, menjajah negeri ini, tapi anak-anak negeri ini alhamdulillah secara umum tidak murtad. Dakwah dengan hikmah melahirkan kekokohan ternyata. Ajib. Dakwah dengan kekuasaan cepat berubahnya, tapi ternyata kalau belajar dari sejarah Andalusia ternyata kokoh dakwah ini. Walaupun keduanya tentu semuanya dengan biiznillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Udah azan. Nah ya. Kita azan dulu. Silakan, barakallahu fiikum. Alhamdulillah ya ikhwah, barakallahu fiikum. Kita perlu melecut diri kita. Sayalah dulu, Pak. Kita perlu banyak belajar lagi, merenung lagi. Bagaimana agar bisa
menata hati kita, menata diri kita, dan hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Dan masyarakat Nusantara ini orang yang lembut sesungguhnya. Kita punya kelebihan dari tabiat kita, karakter kita dari orang-orang yang hidup di padang pasir, Pak, di alam padang pasir. Alhamdulillah. Maka sungguh sangat aneh kalau kita yang hidup di negeri yang subur, makmur, sejuk ini. Kan tidak terlalu panas walaupun sekarang musim panas ya. Alhamdulillah. Alam ini ternyata membentuk kita. Maka sungguh sangat aneh kalau ada yang kaku, kasar, tidak berakhlak. Berarti itu ada yang keliru. Ini diantara urgensi akhlak itu, adab itu. Ya. Kemudian baru berapa? 4 ya. Adab itu yang kelima. Adab, akhlak mencakup semua hal atau segala hal. Allahu Akbar. Kalau memang pendidikan Pancasila atau karakter Pancasila, kita nak bertanya dulu, ada tidak dalam ajaran Pancasila bagaimana adab masuk dan keluar WC? Ini satu bukti bahwa adab dalam al-Islam sungguh sangat menakjubkan. Makanya ketika Salman al-Farisi dalam surah Abi Daud disebutkan di bagian awal, apakah nabimu mengajarkan kamu semua perkara? Kata orang Yahudi, ajar. Laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Sungguh nabimu mengajarkan kalian semua perkara sampai tentang bagaimana etika, adab, buang hajat. Kata Salman, na'am, ajal, tentu. Dan Salman menyebutkan bagaimana Nabi mengajarkan adab ketika adab buang qada'il hajah ini. Allahu Akbar. Ada tidak adab bersiwak diajarkan oleh agama lain? Wajar Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kaffah, menyeluruh. Kenapa menyeluruhnya tu? Sejak di pucuk kapal sampai umpuk kaki. Menyeluruh dari seluruh aspek adab, akhlak, akidah, ibadah, muamalah. Baik. Dan adab itu seluruh aspek, mulai dari adab kepada Allah, adab kepada Nabi, adab kepada orang tua, adab kepada sesama, adab kepada lingkungan, adab kepada ilmu, adab kepada diri sendiri, bahkan adab kepada alam. Ajib. Ada adabnya. Sejak mulai bangun tidur hingga tidurlah, atau bangun tidur lagi. Makanya meneladani keseharian Nabi adalah pilar kejayaan umat. Makanya nanti kalau berbicara tentang referensinya, dahsyat Pak. Salah satu kitab yang saya dapatkan dulu beberapa tahun yang lalu di Mekah, itu saya sangat senang sekali dapat hadiah di Maktab Jaliyat Mekah Selatan, kitab Mausu'atu Nadratun Naim, ya, itu judul kitabnya, Mausu'atu Ahlakir Rasulil Karim. Itu 12 jilid tentang akhlak Pak. Saya senang sekali bawa, padahal waktu itu saya dapat hadiah kitab banyak. Ada yang kali itu saya dapat 3 karton, saya tuh pegang kanan, satu pegang kiri, yang satu lagi dari mana-mana saya pegang. Susah saya sampai di pelataran haram. Waktu itu orang tengok-tengok saya. Jadi saya senang saya dapat kitab itu. Ini merasa dapatkan bongkahan emas. Jadi rujukan untuk
panduan atau kurikulum akhlak, Pak. Itu Pak, dalam kitab itu disebutkan tak kurang dari 200 akhlak terpuji, 160-an akhlak tercela. Belum lagi referensi adab yang lain. Nanti kita hari malam ini saya kira enggak cukup. Ini kajian ini berapa kali sebulan? Lupa saya. 2 kali ya. Nah, insyaallah jadi enggak sampai malam ini. Ada waktunya lagi nanti. Jadi luas Pak cakupan akhlak, adab. Belum lagi kitab ini Pak, seingat saya tidak kurang dari 80-an atau 78 ya, atau sekitar 80-an lah, tentang adab. Itu babnya baru Pak yang disebutkan dalam kitab ini. Belum ini bagian awalnya adab kepada Allah tidak cantumkan dalam babnya, bukan mukadimahnya, itu tak termasuk itu. Belum lagi kitab-kitab adab yang lain. Ajib luas cakupannya. Itulah sebab kita mesti mempelajari adab dan akhlak ini, atau adab dan akhlak ini lebih unggul dari yang lainnya. Baik. Yang ketujuh, adab ini relevan sepanjang zaman. Adab ini relevan sepanjang zaman. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur kita, mendidik kita. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Bayangkan sejak mulai bangun tidur ada adabnya. Sampai tidur gitu, terbangun atau bermimpi kan ada adab-adab kalau bermimpi. Luar biasa. Menakjubkan Pak. Makanya meneladani keseharian Nabi ini pilar kejayaan umat. Bukan hanya dari sisi akidah kita teladani. Allahu Akbar. Hanya urgensi mempelajari adab. Dan termasuk juga yang ketujuh di antara keutamaan adab dan akhlak. Adab adalah hadiah terbaik untuk buah hati atau anak-anak kita. Pemberian terbaik yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya adalah adab dan akhlak. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Udah berapa itu? Sudah? Baru 7 Bapak catat. Perasaan sudah adab itu ada pada setiap keadaannya. Adab itu mencakup segala hal. Baik, berikutnya adab ini adalah asas peradaban umat. Manakala adab umat ini baik, umat ini pun akan mendapatkan kegemilangannya. Karena naja awwalu hazil ummati bizuhdi wal yaqin wa yahliku, atau dalam lafaz lain wahalak akhiri wa yahliku akhiru hadhil umma bil bukhli wat tulil amal. Letak kesuksesan awal umat ini adalah dengan kezuhudan mereka dan keyakinan mereka, dan letak kehancuran umat akhir zaman adalah dengan sebab panjang angan-angan mereka, dengan sebab kekikiran mereka dan panjangnya angan-angan mereka. Ini disentumkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Dan ketika para ahli ilmu menyebutkan tentang zuhud dan yakin adalah akidah, zuhud adalah bagian dari akhlak. Maka asas kebangkitan umat manakala umat ini baik adab dan akhlaknya. Manakala umat ini baik adab dan akhlaknya, asas kebangkitan. Makanya umat ini dipandang dengan akhlak. Manakala akhlaknya baik, umat ini bangkit, berjaya. Manakala umat ini tidak baik, maka tidak berjaya. Baik. Udah berapa Pak? 8. Berikutnya, adab itu
ternyata adalah sesuai dengan cita-cita bangsa yang bernama Indonesia ini. Bahkan menjadi tujuan pendidikan bangsa ini. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 ayat pasal 31 ayat 3 ya. Ya. Itu disebutkan tentang 4 tujuan pendidikan Indonesia. Apa tujuannya? Pasal 31 ayat 3. Disebutkan negara mengupayakan untuk mewujudkan sistem pendidikan untuk meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia. Ini akhlak. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Ini. Berarti berbicara tentang pendidikan akhlak adalah berbicara tentang tujuan pendidikan negeri tercinta yang bernama Indonesia ini. Inilah cita-cita pendiri bangsa ini. Allahu Akbar. Dan sudah seharusnya lembaga-lembaga pendidikan al-Islam dan lembaga pendidikan Islam pertama dan utama adalah masjid. Di masjidlah membangun akhlak, sumber akhlak itu, tenaga akhlak itu baik. Akhlak itu hadir di masjid. Kalau akhlak hadir di masjid menakjubkan, Pak. Umat ini kan dididik oleh Nabi dulu di masjid. Al-Jami'ah itu awalnya kan Al-Jami'ah, masjid. Pendidikan Al-Jami'ah itu kan universitas, pendidikan yang universal. Pendidikan yang universal itu mendidik hati, lisan, anggota badan. Hati dengan keyakinan, lisan, adab, anggota badan, adab dan ibadat. Ini pentingnya adab. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini tentang urgensinya adab. Dan sebelum saya lanjutkan pembahasan yang lain, saya tutup pada pertemuan kali ini dengan apa itu adab. Adab itu apa? Sebagian para ulama membedakan definisinya dengan akhlak. Namun sebagian lain sama saja itu. Cuman kalau akhlak ini ada akhlak terpuji dan ada akhlak tercela. Kalau adab itu, itu sudah kebaikan. Akhlak yang terpuji itu adalah adab. Namun di dalam kitab ini, Syekh Abdul Aziz bin Fathi Sayyid Nada menyebutkan definisi adab itu menarik pula. Kata beliau, tengok halaman 3 itu. Halaman 3 bagian bawah. Nampak. Yang seorang kacamata lampe. Bagian bawah. Maka itu saya berpendapat Allahu a'lam bahwa adab mencakup seluruh perkara yang disebutkan di atas. Saya bukanlah orang pertama yang berpendapat bahwa kata adab mencakup hukum-hukum syar'i yang 5, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Jadi kata beliau, ini beliau juga menyebutkan bahwa ini diisyaratkan oleh Faqih Ibnu Imad Al-Aqfahasyi Asy-Syafi'i. Pada awal kitab beliau Adabul Akli. Jadi maksud beliau begini, adab itu pengertiannya, adab itu adalah mengamalkan 5 hal hukum syar'i. Wajib berarti dikerjakan. Mandub, sunnah dalam bahasa kitanya sunat. Berarti sunnah itu apa, Pak? Sunat itu. Mandub itu, sunnah itu definisinya apa? Apa, Pak? Sunnah, coba dulu. Sunnah definisinya apa? Wajib, coba dulu. Wajib apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah, dikerjakan berpahala, ditinggalkan. Sebenarnya definisi ini kurang tepat.
Maka definisi ini yang banyak orang melalaikannya, dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa, ya namanya sunat katanya. Tinggalkan tak apa-apa. Sebenarnya yang paling tepat definisinya, dikerjakan berpahala banyak, ditinggalkan rugi banyak. Itu dia. Sekarang gini aja contohnya. Kalau ada orang punya lahan dekat dengan pasar, dia berdagang. 1 kilo dari pasar ini dia juga punya lahan, dia berdagang. Dia pilih yang dekat pasar berdagang atau yang 1 kilo dari pasar nih. Yang dekat pasar, dikerjakannya yang dekat pasar berdagang, untung banyak, ditinggalkannya rugi banyak. Itu dia. Nah, ini baru definisi yang tepat insyaallah taala. Ini sunat ya. Kemudian mubah. Mubah nih ya dikerjakan apa nih? Ditinggalkan. Mubah itu apa, Pak? Boleh dikerjakan juga? Boleh. Secara hukum fikih iya. Tetapi harus hadir dalam diri kita sebagai dalam bab ar-raqaiq yang mubah-mubah nih Pak, tengok. Di dunia ini ada yang kita kerjakan menambah pahala, mendatangkan kebahagiaan di akhirat. Ada yang haram dikerjakan itu mendatangkan malapetaka. Adapun yang mubah nih dikerjakan akan menambah panjangnya hisab di hari akhirat kelak. Ya enggak tuh? Punya mobil 2 boleh juga. Punya sendal mak-mak banyak digantungkannya di rumah, di dinding rumah tuh boleh juga. Tapi semua summa la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im, semua nikmat tuh pasti akan ditanya. Makanya nanti akan menambah panjangnya hisab. Dan Aisyah menyebutkan, ya dalam riwayat Aisyah itu kan disebutkan siapa yang dimunaqashah ditanya nanti, dia terasa diazab juga, mempertanggungjawabkan kehenduk semang tentang laporan tahunan pekerjaan, entah betul entah tidak. Laporan pertanggungjawaban kita di hari akhirat menyesakkan dada. Itu perlu direnungi mubah ini. Jadi boleh kan mubah, iya mubah, tapi menambah panjang hisab. Boleh banyak bini, tapi menambah itu sudah mulai ketawa dia. Taib. Kemudian makruh. Dah cukup waktu kita. Haram. Jadi menurut Syekh ini bahwa mengamalkan hal ini dan menempatkan pada posisi-posisinya itu bagian dari adab al-islami. Wajib kan, yang berarti kan nanti tauhid wajib, berarti adab itu ada yang wajib dan ada yang sunnah, dan seterusnya. Ada yang mesti ditinggalkan. Wallahu ta'ala ada bisa ini di antara definisi, dan silakan baca paragraf yang di atas itu nanti, dan mungkin pada kesempatan yang lain, pada kesempatan berikutnya insyaallah mudah-mudahan panjang rezeki, panjang umur dengan izin Allah, ada rezeki kita, insyaallah kita akan berjumpa lagi. Belum lagi kita membahas tentang bagaimana pandangan ulama salaf terhadap adab. Dan saya memandang bahwa ulama salaf dan orang-orang yang mengikuti ulama salaf Ahlussunnati wal Jamaah, atau kan yang disebut di antara nama lain Ahlussunnah itu adalah salafiyun. Kalau satu orang salafi itu jangan salah mahrad, Pak. Salafi, mahradnya ujung gigi bagian atas bertemu gigi bibir bagian bawah. Jangan salah mahrad. Kalau dibaca salapi, itu salah mahrad, itu bahasa Minang. Salapi itu dak 2 lapi dah. Itu salah mahraj. Salafi itu artinya pengikut generasi salaf. Namun kalau sekalipun ditulis ana salafi, saya salafi, tapi tidak berupaya mengikuti akhlak, akidah, akhlak dan muamalahnya salaf, generasi terbaik umat ini,
Kullu yadda'i waslan bi Laila wal Laila la tukirru lahum bidzaka. Setiap orang boleh saja mengaku ada hubungan dengan si Laila, tapi sayang Laila tak mengakuinya. Kasihanlah. Maka yang paling penting bagaimana upaya kita agar kita ya diakui oleh Allah Ta'ala, betul-betul menjadi pengikut Ahlus Sunnati wal Jamaah sesungguhnya. Maka inilah yang perlu kita renungkan. Generasi terbaik umat kita ini mementingkan adab dan akhlak. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan pembahasan kita dengan adab dan akhlak ini. Bagian ini pengantar dari pelajaran ini, dan insyaallah kita besok masuk pada pembahasan kitabnya lagi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.